Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa qada bihadihim wa istanna bi sunnatihim wa iqtafa atharahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa ilman nafi'a. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kehidupan kita dengan memujinya, dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Dan semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan sedikit kepada kita tentang hal yang menjadi banyak pembicaraan di kalangan umat Islam. Saya melihat bukan hanya di konteks Indonesia, tetapi sudah menjadi isu internasional. Kalau kita salah-salah menyikapinya dan memandangnya, ini bisa menimbulkan kericuhan, perpecahan, keretakan antara umat Islam, dan nanti akan berujung kepada tindakan-tindakan radikal. Dan kita khawatir nanti kalau salah menyikapi ini sampai kepada tingkat yang disebut dengan teror dan segala macamnya. Karena berkembang di tengah-tengah kita sekarang yang disebut orang kelompok namanya kelompok Salafi. Sebenarnya kelompok ini apakah kelompok dia atau bagaimana sebenarnya Salafi ini, supaya tidak menjadi fitnah ya di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, ini kelompok yang disebut dengan Salafi ini, pertama sekali kata Salafi. Salafi itu sebenarnya berasal dari kata-kata salaf, dan istilah ini sudah dipakai oleh ulama-ulama kita semenjak awal. Dan karena itu seperti Imam Malik sendiri sudah menggunakan kata-kata ini. Salaf itu artinya yaitu pendahulu, orang-orang yang pendahulu, orang-orang yang awal-awal, namanya salaf. Kalau orang-orang yang datang terakhir itu namanya khalaf. Jadi ada salaf, ada khalaf. Kedua ini Bapak Ibu sekalian, di dalam
sejarah Islam dan sejarah perkembangan Islam ini sebenarnya menjadi istilah yang tren. Ya, kalau orang yang belajar Islam, belajar sejarah Islam, kemudian belajar kelompok-kelompok di dalam Islam, itu pasti mereka mengetahui. Dan ini berakar memang dari perbedaan-perbedaan sebenarnya. Dan penamaan ini sebenarnya adalah penamaan ahli-ahli sejarah saja. Ya, tidak ada pula istilahnya di dalam hadis atau di dalam ayat Al-Quran penamaan kata-kata ini. Ada salaf, ada khalaf. Kalau dalam Al-Quran orang-orang Islam ini cuma disebut Allah sebagai muslimun, maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan tidak ada jangan kamu mati kecuali wa antum salafiyun atau wa antum khalafiyun. Kan tidak ada. Dalam Al-Quran itu yang ada apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Muslimin, mukminun, kan itu dipakai kan? Subhanallah. Itulah sebabnya kita selalu harus merujuk kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini solusi. Maka kalau sudah berbeda kita cara-cara berpikir, kemudian ada lagi perbedaan-perbedaan, kemudian menamakan diri. Setelah itu kemana? Kalau sudah ada perbedaan, rujuk Al-Quran. Rujuk Al-Quran apa? Maka Al-Quran memayungi kita. Wa antum muslimun. Semua kita adalah muslim. Semua kita adalah mu'min. Enak itu. Innamal mu'minuna ikhwan. Merujuk kita semua ke sana. Itulah sebabnya apa? Tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kita sudah berbeda, berbantah-bantah, rujuk kepada Allah. Maksudnya apa? Kepada Al-Quran. Akan termula kita itu semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, istilah salaf dan khalaf ini sudah ada, dan itu yang menamakan ahli-ahli sejarah. Dan dalam asar sahabat pun itu tidak ada. Ya. Kemudian perbedaan-perbedaan ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, salah satunya perbedaan setelah pemikiran-pemikiran di dalam Islam itu berkembang. Salah satunya yang memicu pemikiran ini adalah pemikiran teologi. Teologi itu adalah teori tentang tauhid, tentang akidah. Seperti teori tentang akidah itu yang paling mendasar itu adalah permasalahan sifat-sifat Allah. Ini sifat-sifat Allah ini kalau kita lihat alirannya banyak sekali. Ada orang, ini adalah kelompok disebut di dalam Islam kelompok sempalan, yaitu menafikan sifat dari Allah sama sekali. Allah tak punya sifat. Itu nanti ada kelompoknya. Kemudian ada pula yang keterlaluan. Kemudian ada lagi di antara mereka mengatakan bahwa ini kelompok-kelompok yang disebut salaf, bahwa mereka menetapkan bagi Allah semua yang Allah tetapkan di dalam dirinya dalam Al-Quran, dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya, tanpa apa? Tanpa ada mentakwil, tanpa ada mentasbih, tanpa ada mentaktil. Itu ada konsep-konsepnya. Jadi mereka dalam sifat-sifat Allah, karena sifat-sifat Allah ini dalam Al-Quran disebutkan seperti umpamanya yadullah fawqa aydihim, ya kan? Tangan Allah. Ini tangan ini gimana ini? Apakah Allah punya tangan atau tidak? Ini terjadi perbedaan hebat di kalangan ulama kita yang menimbulkan bermacam-macam metode. Nanti namanya metode salaf bagaimana? Maka ya tangan punya. Tapi apa? Jangan diumpamakan dengan tangan manusia. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian kelompok Asy'ariyah mengatakan, wah, itu tidak mungkin tangan. Kalau kita sebut tangan, nanti itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka makna tangan di situ adalah ditakwilnya menjadi kudrat, itu adalah kekuasaan Allah maksudnya. Ini semuanya kan dalam rangka tauhid sebenarnya, mensucikan akidah semuanya. Terjadi perbedaan. Ada lagi tafwid, dan ini semuanya koridor ahli sunnah semuanya. Ini tidak keluar dari sunnah ini, dan tidak ada ulama yang seperti pendapat seperti ini keluar dari ahli sunnah. Ibnu Taimiyah sendiri yang mati-mati membela Rabi Salaf di situ, itu beliau katakan apa? Asy'ariyah itu tidak keluar dari sunnah. Maka saya sayangkan sekali
sebagian dai-dai yang mendakwa bahwa dia dari salaf, dikeluarkannya Asy'ari itu dari ahli sunnah. Nah, ini auzubillah. Tidak ada seorang ulama yang mengeluarkan mereka dari ahli sunnah. Karena kelompok ini Bapak Ibu sekalian yang menyatakan seperti yadullah, yang mengartikan itu kekuasaan Allah, itu adalah kelompok yang paling banyak di tengah-tengah umat. Nah, itu yang perlu kita paham, dan ulamanya paling banyak. Kalau saya bisa menghitung itu 90% mungkin ulama di dunia ini itu aliran ini. Nah, itu kalau kita keluarkan dari sunnah itu 90% kita keluarkan umat Islam dari gawat sekali itu. Ini yang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian. Maka ulama-ulama yang membela mati-matian bahwa yadullah itu maknanya tangan, tetapi apa? Jangan pernah diserupakan dengan tangan makhluk. Itu sendiri dia tidak pernah mengeluarkan Asy'ari daripada ahli sunnah. Kemudian ada lagi kelompok ketiga, dalam hal ini tafwid dia. Dia serahkan, ya Allah punya ayat, tapi apa makna ayat, apa makna apa, maka tidak dimaknakan tangan, tetapi apa? Maknanya diserahkan kepada Allah. Maka dia hati-hati, maka dia tidak maknakan ayat itu. Jadi kalau kita tanya mereka apa makna ayat, Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Nah, yang satu bilang apa? Apa makna ayat? Tangan maknanya, tapi tidak serupa dengan tangan makhluk. Yang satu katakan apa maknanya? Itu bukan tangan, tetapi itu kekuasaan. Ini kan berbeda. Nah, ini perbedaan di dalam kelompok sunnah. Maka di sini muncul Bapak Ibu sekalian, kelompok yang tadi itu namanya itulah kelompok yang mewakili salaf. Itu kelompok Asy'ari ini itu yang mewakili ulama-ulama khalaf. Dan antara mereka ini tidak ada Bapak Ibu sekalian apalagi gontok-gontokan, apalagi apa. Maka polemik-polemik mereka itu adalah polemik berargumentasi. Tapi antara mereka tidak ada saling menyesatkan. Ini. Dan ini kan hanya semacam teori saja kan. Ini kan teori ilmunya. Oleh karena itu tidak boleh ini Ibu sekalian menjadi pertentangan dan perpecahan antara. Alhamdulillah Bapak Ibu dari dulu sudah seperti itu, dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umat. Kemudian berkembang nih Bapak Ibu sekalian, istilah salafi ini mulai juga muncul, tapi ditambah lagi dengan salafi wahabi katanya. Apa pula jenis salafi wahabi? Ini salafi wahabi ini Bapak Ibu sekalian, ini muncul daripada semenjak munculnya kerajaan Saudi. Dahulu Bapak Ibu sekalian, umat Islam ini kan menyatu di bawah sebuah kepemimpinan namanya Khilafah Utsmaniyah, yang mana berpusat itu di Turki. Kita subhanallah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya uang nanti tolong berjalan-jalan ke sana. Subhanallah, bangga kita. Itu ulama-ulamanya, kemudian sultan-sultannya, raja-rajanya, bagaimana sifat-sifat mereka, Allahu Akbar. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Walaupun yang berkuasa itu adalah Turki Utsmani yang bernotaben atraf, itu orang-orang Turki. Tapi bagaimana mereka mengayomi umat Islam secara keseluruhan, itu luar biasa. Dan mereka memaparkan kekuasaan-kekuasaan mereka. Itu di Eropa itu ahli sejarah hampir sepakat itu. Kalau tidaklah karena adanya pengkhianatan Syiah, itu Eropa itu sudah tunduk di bawah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Tapi Syiah ini selalu berkhianat. Tapi itulah hikmah Allah, supaya umat Islam itu punya tentangan. Sampai sekarang ini kan dikobarkannya api peperangan di mana-mana, mereka yang tampil, dan ini menjadi alat-alat musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan ini sekarang ulama sudah sepakat tentang bahaya Syiah ini. Oleh karena itu kita semua harus waspada. Jadi Khilafah Utsmaniyah ini dia lama sekali, 7 abad berkuasa, 700 tahun lebih kurang. Itu kan fase yang sangat panjang sekali sebenarnya. Tetapi di akhir-akhir kekuasaannya, dia begitulah selalu kekuasaan itu. Kalau seandainya sudah lama dan kurang komitmen dengan Quran dan Sunnah, itu pasti melemah. Kalau sudah kesusahannya dipentingkan, itu melemah. Akhirnya Khilafah Utsmaniyah ini melemah dan dipimpin akhirnya oleh terakhir sultannya itu Abdul Hamid. Akan kelemahan daripada Khilafah Utsmaniyah ini, itulah yang dimanfaatkan untuk menjatuhkannya. Maka dimerasuk di dalamnya Yahudi sampai Turki itu dikuasai oleh Kemal Atatürk. Berhentilah ketika itu Khilafah Utsmaniyah. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
Nah, salah satu negara yang pisah daripada Khilafah Utsmaniyah ketika itu, dan juga melihat kena banyak sekali kerusakan di mana-mana, adalah salah satu negara yang pisah daripada Khilafah Utsmaniyah, dan itu wilayah Utsmaniyah itu. Oleh karena itu kalau kita lihat Madinah itu punya, masih sekarang itu masih dipelihara, itu ada di situ kereta api, rel kereta api di Madinah, di mana kereta api itu menyambungkan antara Istanbul dengan Madinah. Kalau rel kereta api itu, kenapa Madinah dan Jazirah Arab itu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Akhirnya Bapak Ibu sekalian pecah. Kemudian apa? Negara Saudi berdiri sendiri. Maka berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Muhammad bin Saud. Dan Muhammad bin Saud ini dalam mendirikan negara ketika itu membawa seorang ulama besar yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Dan misi yang diangkatnya apa? Misi yang diangkatnya ketika itu adalah untuk membersihkan dunia Islam ataupun wilayah-wilayahnya daripada hal-hal yang sudah merusak. Maka jargon yang dibawa apa? Pemurnian tauhid. Kemudian apa? Khurafat, pemberantasan khurafat, pemberantasan bid'ah. Kemudian itulah jargon yang diangkat Muhammad bin Wahab. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di negara Saudi waktu itu, apapun tempat-tempat yang di situ membawa kepada syirik, seperti menyembah kubur, kemudian macam-macam. Kemudian kalau ada kayu-kayu, batu-batuan yang disebar-sebar, dikeramatkan orang, itu semuanya ditutup dan dihancurkan. Kenapa? Karena ini sarana menuju syirik. Sampai sekarang kan dijaga betul itu. Dan itu bagus. Karena kuburan Nabi itu Bapak Ibu sekalian itu dijaga ketat itu, supaya orang tidak ada. Karena kalau tidaklah dijaga itu macam-macam, itu sholat orang ke kubur itu. Kemudian dia kan menjaga tauhid. Saya sendiri pernah lihat di saya karena tidak dijaga rumah tempat kelahiran Nabi. Coba ya Bapak bayangkan itu. Saya sendiri yang melihat. Kalau tidak dijaga, bahaya sekali. Karena orang-orang awam. Orang-orang awam ini kadang-kadang beramal dengan emosi, perasaan. Itu susahnya, tidak pakai ilmu. Maka kalau tidak dijaga nanti kan kasihan. Saya pernah melihat di Mekah itu. Ketika saya umrah, itu pada jemaah-jemaah, dan itu jemaah Indonesia saya lihat. Sholat mereka di sekitar, kan menjadi perpustakaan Masjid Makkah sekarang, tempat kelahiran Nabi itu mereka sholat mengarah kepada rumah kelahiran itu. Dan apa? Mereka sholat rukuk, sujud dan membelakangi Ka'bah. Bayangkan itu Bapak-Ibu sekalian. Itu sebabnya negara Saudi kenapa dia ketat dalam masalah ini? Sebenarnya apa? Untuk kebaikan, menjaga tauhid yang merusak. Inilah jargon yang dibawanya, yaitu membawa akidah, dan akidah, keyakinan seperti akidah tauhid yang dibawanya adalah mazhab salaf tadi. Seperti dalam sifat mereka membawa apa? Seperti aliyat itu adalah sifat Allah. Kemudian apa? Tanpa ditakwil apa? Artinya ya tangan, tapi tangan tidak serupa itu. Dan dia dalam tauhid itu memegang mazhab yang dibela oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim. Sehingga mereka itu dikenal dengan salafi. Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya dalam Islam itu salah satu corak pemikiran. Tapi Bapak Ibu seperti kita ketahui, kalau kita membaca buku Muhammad bin Wahab Syekh, itu ulama besar. Bapak Ibu sekalian, tidak ada di situ dia kekerasan, tidak ada radikal, tidak ada. Artinya dia dalam buku-bukunya itu hanya menjelaskan apa yang menjadi pendiriannya, pendapatnya. Tetapi muncullah setelah itu memang Bapak Ibu sekalian, dia salah satunya apa? Mereka membid'ahkan maulid. Karena memang Bapak Ibu sekalian masalah maulid Nabi ini membid'ahkan maulid, membid'ahkan ini pengajian setelah orang meninggal dunia. Kemudian apalagi kalau kunut umpamanya seperti dalam itu kunut mereka tidak pakai karena mazhab fikihnya mazhab Ahmad bin Hambali. Mazhabnya itu mazhab fikih itu. Maka ini fikih pemikiran semua. Sedangkan dalam teologi mereka mengikut manhaj salaf. Itu adalah pemikiran ini. Kemudian dalam fikih ini kalau Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Hanbal, karena ada kaidah-kaidah hukum mereka itu, kaidah-kaidah mereka dalam mengistinbat hukum.
Seperti kaidah mereka salah satunya dalam istinbat hukum apa? Semua yang tidak dibuat oleh Nabi perlu kita buat dalam ibadah itu bid'ah. Itu kaidah hukum yang dipegangnya. Dan ini kaidah yang diperselisihkan oleh ulama. Apakah semua yang tidak dibuat Nabi itu kalau kita buat bid'ah? Ada yang mengatakan semuanya bid'ah. Nah, itu alirannya situ itu. Kemudian katakan tidak semuanya bid'ah. Dan itu banyak sekali ulama. Maka seperti ulama mazhab Syafi'i, seperti mazhab tidak, mereka kaidah mereka tidaklah semua tidak dibuat oleh Nabi itu bid'ah, tetapi ada koridornya, ada kriterianya. Wah, itu kalau seandainya dibahas itu panjang dan tidak habis itu. Karena itu kaidah dalam istinbat. Maka itu lahirlah mazhab yang keempat. Lahir berbeda pendapat, yang mana lahir pendapat itu menunjukkan keluasan di dalam beragama, di dalam agama Islam ini. Artinya yang mengamalkan ini ya silakan, yang mengamalkan ini ya silakan. Itu adalah keluasan sebenarnya. Bukan untuk dijadikan ajang permusuhan. Maka kalau sebenarnya banyak seperti Saudi sekarang mazhab fikihnya ya wajar. Kemudian dalam akidah mereka mengikuti teologi salaf, ya itu adalah siapa saja berhak memilih dan tidak boleh ada yang memaksakan kehendak. Kemudian apa? Di negara-negara lain mereka juga sudah pakai mazhab yang lain. Dalam keadaan ulama yang lain yang diikutinya. Seperti Indonesia ini apa? Mazhab yang mayoritas adalah mazhab Syafi'i dengan kaidah-kaidah hukumnya. Sampai kepada ulama mulai dari Imam Syafi'i, ulama-ulama mutaakhirinnya. Kalau seandainya antara mazhab ini semuanya dipertentangkan, kacau umat ini perang. Kenapa kalau seandainya dipaksakan, itu tidak bisa dipaksakan. Satu hal yang mustahil. Karena masalahnya apa? Tidak ada yang pasti masalahnya di dalam dalil. Maka tidak akan sanggup satu orang mengatakan 100% dia itu benar. Dalam masalah-masalah yang mana semua masalah berbeda-beda ini itu dalam koridor istihad. Memang ada Bapak Ibu sekalian hal-hal yang kita sepakat, seperti sampai menyembah kubur, tawaf di kubur. Itu semua mazhab itu tidak mengizinkan, dan itu adalah satu hal yang pasti. Karena kita kalau menyembah hanya menyembah kepada Allah. Cuma perbedaan mereka itu salah satunya bukan menyembahnya, karena kadang-kadang sebagai orang awam yang dipersisikan ulama itu dalam masalah istilah seperti tawassul. Mengambil wasilah dari orang-orang yang soleh itu kepada Allah dalam berdoa. Kemudian minta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal, apakah nabi, apakah apa. Ini adalah perbedaan dan ini polemik yang tidak pernah berhenti. Yang satu nanti memegang ini, satu memegang ini. Yang mana yang tawassul apa ini? Biasa dikenal ulama khalaf. Yang tidak tawassul, yang tidak ada syafaat, itu dikenal dengan sebutan ulama-ulama salaf. Ini perbedaan inilah yang muncul. Lalu Bapak Ibu sekalian, saya melihat semenjak munculnya reformasi Muhammad bin Wahab, karena khilafah Utsmaniyah sudah pecah. Sehingga apa? Negara Islam sudah pecah semenjak dipegang Turki oleh Kemal Atatürk, maka berpecahlah negara khilafah. Maka masing-masing membuat negara-negara sendiri, termasuk Saudi. Kemudian juga umat Islam Bapak Ibu sekalian masuk penjajahan Prancis, itu yang menguasai Timur Tengah itu rata-rata dua negara, Inggris satu, Prancis satu. Semenjak masuk imperialisme, masuk kolonialisme, negara-negara Timur Tengah itu Mesir itu dikuasai oleh Prancis. Itu negara-negara Teluk sekarang yang dibagi-bagi. Siapa yang bagi-bagi itu? Ada Emirat, ada Kuwait itu Inggris itu yang menjajah mereka. Setelah mereka pergi dan mereka bagi-bagi itu. Sampailah misi mereka berhasil mendudukkan Israel, Yahudi di Palestina. Ujung-ujungnya itu kalau saya lihat akarnya, semuanya akarnya Bapak Ibu sekalian negara imperialis itu Yahudi di belakangnya. Ngawat Yahudi ini masuk ke semua agama. Bapak mungkin membaca kalau Karl Marx itu komunis itu, ternyata dia seorang Yahudi. Semuanya masuk dia. Kristen dirusaknya. Semuanya masuk dia. Ngawat Yahudi. Kalau baca akarnya mereka, itulah sebabnya
Ya Allah, dunia harus membaca Al-Quran. Karena Quran itu yang memberitahu. Maka Quran itu memberitahu kepada kita, kisah Yahudi itu paling banyak. Paling banyak dalam Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Nabi yang dikisahkan paling banyak oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi yang paling banyak disebut. Dan itu pertarungan Musa itu pertarungan dengan siapa? Siapa Israel itu? Yahudi. Kenapa terlalu banyak Allah kisahkan mereka? Setelah saya sekarang baca Quran, ya Allah, seharusnya dunia ini, Amerika, Eropa harus baca Quran supaya tahu dari mana akar-akar yang merusak mereka. Karena mereka sendiri rusak itu sebetulnya. Dan mereka itu sudah dibelenggu oleh Yahudi semuanya. Coba Barack Obama membuat semacam undang-undang, melegalkan kawin sejenis. Siapa di belakangnya itu? Mereka akan dalam protokol mereka begitu. Mereka akan merusak manusia ini. Salah satu yang mereka apakan apa? Hubungan seksual. Akan mereka buat manusia ini seperti binatang semua. Berhasil mereka itu. Sampai Barack Obama sendiri mengumumkan undang-undang kaum sejenis ini. Subhanallah. Dan saya melihat liberalisme, kolonialisme di belakangnya adalah Bapak Ibu sekalian, mereka menguasai negara-negara Islam, maka simbol situ. Tapi kalau kita lihat negara Saudi dan kita baca Muhammad bin Wahab itu Bapak Ibu sekalian, itu subhanallah, dia ulama besar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca bukunya sejuk sekali. Tapi memang aliran pemikirannya yaitu dia pilih salah satu aliran pemikiran dalam Islam. Ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Setelah lahirnya aliran Syekh Muhammad bin Wahab di Saudi, kerajaan Saudi, kan muncul reformasi-reformasi lain di negara lain. Kenapa? Negara sudah pecah-pecah ini, sudah dikuasai oleh di Pakistan, Inggris yang menguasai, di India itu Inggris wilayah-wilayah itu. Kemudian di Prancis, sehingga muncullah ide-ide daripada umat Islam. Maka lahir setelah itu apa? Kelompok-kelompok Islam yang kita kenal, lahir Ikhwan Muslimin di Mesir yang diperkasai oleh seorang tokohnya itu Hasan al-Banna. Itu sebenarnya semuanya ya, mereka itu bertujuan Bapak Ibu sekalian, bagaimana menyatukan kembali kekuatan umat Islam. Kemudian mereka dalam pergerakan mereka membawa aliran pemikiran masing-masing. Saja Hasan al-Banna dalam fikih, dia fikih apa? Dalam teologi, dia teologi siapa? Yang itu sudah mereka merupakan aliran pemikiran ulama-ulama besar kita semenjak dulu. Kemudian di Pakistan lahirlah Abu Ali Maududi dengan apa? Kelompok yang namanya Al-Jama'atul Islamiyah, yaitu kelompok Jamaah Islamiyah. Sekarang diapakan bukan ada JI dan Jamaah Islamiyah, tidak sama dengan JI teroris ini. Itu lahir lagi. Ini Jamaah Islamiyah ini kalau di di Mesir itu Ikhwan Muslimin. Kemudian Bapak Ibu sekalian kalau di Pakistan itu, dan mereka itu punya masa luar biasa Jamaah Islamiyah yang semuanya bertujuan untuk mengembalikan khilafah. Sebenarnya mereka itu semua. Bapak Ibu sekalian, ya penjajah kan kenal Yahudi di belakangnya, tidak dibiarkan satu persatu. Maka coba kalau kita baca dalam Al-Quran apa salah satu sifat mereka? Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Kerja mereka itu sepanjang masa mengobarkan peperangan. Perang dunia pertama siapa di belakangnya? Yahudi. Perang dunia kedua siapa di belakangnya? Yang telah merenggut puluhan jiwa, puluhan juta jiwa manusia dalam peperangan itu. Siapa di belakangnya? Kalau kita baca sejarah mereka semua. Jadi itulah saya katakan asalnya pada dunia ini membaca Al-Quran supaya dunia ini tahu hati-hati kepada yang satu ini. Bapak Ibu sekalian, setelah munculnya ini, maka saya melihat antara Syekh Muhammad bin Wahab dengan Ikhwan Muslimin jamaah, mereka tidak ada kafir mengkafirkan Bapak Ibu sekalian. Ya memang dia mengatakan perbuatan ini bid'ah, tapi tidak mengatakan seseorang itu ahli bid'ah. Kamu ahli bid'ah, itu tidak ada itu. Ustaz Syanu ahli bid'ah, tidak ada itu dalam buku-buku mereka itu. Coba dia katakan perbuatan ini adalah bid'ah. Tapi kalau Syanu bid'ah, ahli bid'ah, apalagi nyesat-nyesatkan. Betul,
kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat. Betul yang bid'ah itu sesat, tapi menuding satu orang sesat. Apalagi kalau mengarah kepada seorang sosok ulama, di sini fitnah. Ini nanti aliran ini itu aliran bertambah itu. Itu kemajuan aliran berikutnya itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian biasanya ya, awal-awalnya normal, tak ada masalah. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Maka Muhammad bin Wahab itu kerajaan Saudi itu, Muhammad bin Saud, dia kan orang-orang Ikhwan itu dia luar biasa. Dan mereka itu bersaudara. Ketika orang-orang Ikhwan oleh Jamal Abdul Nasir itu banyak ditekan, diapakan ya, karena masalahnya kalau orang Islam ini sudah berbicara politik, itu kan ditindas itu biasanya. Maka apa? Kalau kita berbicara kekuasaan itu berbahaya. Karena nanti orang-orang kekuasaan yang ada biasanya mendapat penekanan. Maka ketika orang-orang Ibn Muslimin Bapak Ibu ditekan di Mesir, mereka banyak diusir keluar apa macam-macam. Siapa yang menampung mereka? Yang menampung mereka itu negara Saudi. Oleh karena itu, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya herankan. Bagaimana mereka sekarang menyesatkan orang-orang yang disebut ulama-ulama Asy'ari, yang disebut khalaf. Yang mana notabene mereka itu rata-rata ulama Azhar. Itu ulama Azhar, dan Azhar itu Bapak Ibu sekalian sebelum ada kerajaan Saudi. Kerajaan Saudi itu tidak ada sebelum tidak ada universitas di sana. Dan tidak ada sekolah mana sebelum kerajaan Saudi ada universitas terhebat di Saudi ada. Umat Islam ini semuanya menginduk kepada universitas yang apa? Pertama sekali Azhar yang paling besar. Dunia Islam ini semuanya belajar ke Azhar. Ulama-ulama itu numpuk di Azhar Bapak Ibu sekalian. Kemudian di mana lagi? Di Tunis, Zaituna. Kemudian di daerah Maroko. Itulah universitas terhebat di dalam dunia Islam. Dan sampai gugurnya Khilafah Utsmaniyah ini, umat Islam belajar ke sana. Bahkan di Saudi itu sendiri, ulama-ulama mereka banyak yang belajar di Azhar. Coba lihat itu. Para keyakinan mereka di dalam sifat berbeda, tapi mereka mau belajar. Ini apa namanya? Berarti perbedaan itu tidak ada makna. Kalau seandainya dituduh mereka sesat, pasti kamu berguru dia. Masa berguru pada orang sesat? Coba tanya nanti. Maka ini kalau ada yang ekstrim sekarang ngadu domba itu bukan Salafi asli lagi itu. Itu Salafi yang sudah maju 2 langkah 3 langkah itu. Itu sudah menyeberang kepada benang merahnya itu. Itu sudah melampaui batas Bapak Ibu sekalian. Itu berbahaya sekali. Dan ini sebenarnya disulut oleh musuh-musuh Islam ini. Yang awalnya tidak ada masalah. Dan ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Dan ini kenyataan dan tidak bisa dibantah. Universitas terhebat di Saudi sekarang, Jamiah Islamiyah di Madinah, kemudian Jamiah Muhammad Saud, Jamiah Ummul Qura. Siapa para muassisnya? Jamiah itu adalah ulama-ulama dua saja. Kalau tidak berkebangsa Mesir, profesor-profesor dari Azhar. Kalau tidak ulama-ulama di Madinah atau Saudi sendiri yang mereka pernah belajar di Azhar. Saya guru fikih saya profesor salah seorang profesor guru fikih saya yang hebat, itu dia ambil doktornya dari Azhar. Berapa orang, dan itu dia orang Madinah. Dan tidak pernah mereka di dalam lokal saya itu ulama Azhar itu sesat. Nah, sekarang Bapak Ibu muncul kelompok menyesatkan ulama Azhar. Astagfirullahaladzim. Maka kita terkaget. Saya ini kaget Bapak Ibu. Karena saya masalahnya hidup di Saudi sejak tahun 90. Ketika saya masuk, ini fitnah seperti ini tidak ada. Maka antara Asy'ari dengan Salafi itu, hidup akur sekali. Dan mereka Bapak Ibu sekalian, membuat kegiatan bersama-sama, belajar bersama-sama. Maka umpamanya ulama-ulama Azhar itu banyak sekali tahun 90. Itu boleh katakan di tahun 90 atau 80 Jamiah Islamiyah itu yang mengajar di sana itu 80%-nya ulama Azhar. Jamiah Muhammad Saud itu ulama Azhar. Yang mana keyakinan mereka kalau dalam sifat atau pakai sifat 20, ya kan? Dan tidak sama. Tapi kenapa? Raja Saudi ketika itu menerima dan mengambil mereka. Kalau seandainya mereka sesat dan ahli bid'ah, ngapain? La ilaha illallah. Dan Muhammad
mereka itu ketemu. Dan tidak ada masalah. Dan tidak ada saling sesat menyesatkan. Bapak Ibu sekalian, kapan munculnya masalah ini? Berarti kan perbedaan itu tidak ada masalah. Kenapa Bapak Ibu sekalian perbedaan ini? Jangan kenapa Ibu sekarang di zaman sahabat, bahkan di hadapan Rasulullah sendiri sudah pernah terjadi perbedaan. Banyak terjadi perbedaan, tapi alhamdulillah Rasulullah ada, semuanya selesai. Karena Rasulullah sudah mengajarkan kepada sahabat. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kepada sahabat diajarkan bagaimana ada masalah-masalah khilafiyah namanya, bagaimana Rasulullah mengajarkan sahabat. Itu sudah banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya apa? Ada namanya ilmu usul fikih. Kaedah-kaedah bagaimana mengeluarkan hukum daripada dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu siapa yang merancang kaedah-kaedah itu pertama secara terstruktur? Itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah ulama yang sangat paham dengan Al-Quran, yang mana 7 tahun Al-Quran itu sudah dia hafal. Yang menghafal hadis Muwatta Imam Malik itu 10 tahun sudah hafal dia. La ilaha illallah. Dan dia berguru ke Imam Malik. Setelah itu berguru kepada murid-murid Ibnu Abbas yang ada di Mekah. Kemudian dia berguru kepada murid-murid yang belajar dari Ibn Abdullah bin Mas'ud. Semua ulama mazhab diskusi Imam Syafi'i, dia ambil ujung ilmunya kepada Rasulullah SAW. Karena ada 4 sahabat Bapak Ibu sekalian yang merupakan ulama sahabat, yang mana sekarang Bapak Ibu sekalian akan diamalkan oleh umat Islam dalam 4 mazhab ini mengacu ke 4 sahabat itu. Dan itu perbedaan antara 4 sahabat itu. Siapa sahabat-sahabat Rasulullah? Sahabat-sahabat Rasulullah yang Rasulullah doakan mereka, yang selalu bersama Rasulullah. Siapa 4 sahabat itu? 3 Abdullah namanya. 1 namanya Zaid bin Sabit. Siapa 3 Abdullah ini? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Zaid bin Sabit. Dari 3-4 sahabat inilah sebenarnya lahir mazhab Ahlussunnah dan fikih yang keempat ini. Maka lahirlah situ mazhab Imam Malik di Madinah. Yang menginduk kepada siapa? Ada 2 sahabat itu, Abdullah bin Umar dengan Zaid bin Sabit. Karena Zaid bin Sabit pernah tinggal di Madinah wafat sampai dia wafat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti muncul lagi mazhab oleh Abdullah bin Abbas, yang mana Imam Syafi'i, Imam Malik juga mengambil dari murid-muridnya. Abdullah bin Abbas di mana? Dia ulama Mekah. Maka mufti Mekah itu siapa? Abdullah bin Abbas. Kemudian siapa? Di wilayah Kufa, Baghdad, wilayah yang luas itu luar biasa, yang mana ketika itu masuk Islam di situ macam-macam orang, dari Majusi masuk Islam, dari Yahudi masuk Islam, dari Nasara masuk Islam. Maka banyak sekali orang-orang Islam yang baru masuk. Siapa yang menghadapinya, yang membuat fatwanya, yang menjawab masalah-masalah hukum ketika itu? Abdullah ibnu Mas'ud. Maka cara mereka beristimbat mengeluarkan hukum itu berbeda-beda Bapak Ibu. Maka keluarlah. Maka itu sebabnya apa? Dari mazhab Abdullah bin Mas'ud ini muncul mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah itu, Abu Hanifah itu guru-guru kentalnya apa? Yaitu apa? Orang-orang tabi'in yang belajar dari Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i sendiri belajar juga dari murid Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan. Dan itu murid kentalnya Imam Abu Hanifah. Maka mazhab yang 4 ini sepakat ulama dunia semenjak dulu sampai sekarang mengakuinya, dan tidak ada yang salah. Ada Bapak Ibu membaca buku bahwa mazhab yang 4 ini salah? Kalau ada orang berpikiran sekarang supaya satu aja mazhab ini, itu berpikiran apa namanya? Itu malah justru memecah belah. Itu memecah belah. Ada berpikir menjadi, karena tidak mungkin disatukan, karena itu konsep Islam, dan itu tidak ada yang salah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, saya selalu mencontohkan ini, contoh seperti ini, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, dan itu ditulis oleh Syekh Utsaimin dalam bukunya Bagaimana Kita Menghadapi Khilaf Ulama, dan ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya Raf'ul Malam. Supaya apa? Raf'ul Malam an A'immatil Alam, supaya ulama-ulama itu jangan dicela. Ulama itu apa? Karena mereka semuanya punya alasan dalam beristimbat mereka. Coba dicontohkan itu oleh mereka sebelum menyebut khilaf antara mazhab yang 4 ini, bahwa di kalangan sahabat pun sudah terjadi khilaf. Salah satu contoh yang mereka apakan, pernah Bapak Ibu sekalian 2 orang sahabat, dan hadis yang sahih, 2 orang sahabat dalam musafir, kemudian mereka itu apa? Tidak ketika tiba waktu sholat mereka tidak mendapatkan air. Lalu Bapak Ibu sekalian, setelah dicari air tidak ada, akhirnya mereka tayamum berdua, dan mereka sholat dengan tayamumnya.
Setelah selesai tayamum mereka berjalan. Pas mereka dalam perjalanan, ketemulah mereka dengan air. Dan waktu sholat masih ada. Coba Bapak Ibu saya tanya itu, gimana Bapak Ibu pikiran? Banyak waktu zuhur, pas masuk waktu zuhur dicari air mana-mana nggak ada. Maka di sini mencari air nggak ada itu berapa ukurannya? Berbeda pula mereka. Ada ukurannya apa? Ada yang mengatakan masafatul qasar. Masafatul qasar itu kita cari air dulu sejarak bisa kita mengqasar sekitar 85 kilo atau 84 kilo. Baru kita menyatakan air tidak ada. Ada yang mengatakan apa? Asal dicari saja apa? Maksimal itu tidak ada ukurannya. Macam-macam itu ijtihad namanya. Sekarang kapan kita menentukan bahwa air tidak ada? Itu masalah itu. Dan itu ulama kenapa tidak ada hadisnya? Kalau ada hadisnya apa? Sekilo kamu sudah tidak cari air, asal jelas itu masalahnya. Ini tidak ada, masing-masing beristihad. Allahu Akbar. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, waktu masih ada. Bapak Ibu dan bapaknya sudah sholat dan tayamum waktu zuhur. Pas jam 2, tadi di awal waktu saya cari air tidak ada. Pas jam 2 ketemu, masih jam 2. Gimana kira-kira? Diulang sholatnya enggak? Bapak Ibu saya bertanya, diulang sholatnya enggak? Nunjuk siapa yang ulang. Siapa yang tidak ulang? Mungkin kalau yang tidak ulang umumnya tidak ulang. Mungkin lebih banyak tidak ulang. Apalagi kalau capek-capek kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu mengatakan cuma dahsyat Pak, ini sah sholat dan tidak sah sholat. Sholat rukun Islam. Yang satu mengatakan begini, apa katanya? Sholat kita tidak sah. Sholat kita tidak sah. Maka harus diulang. Yang satu bertahan sah, karena kita tadi sudah tayamum. Dan tayamum itu ada suci yang diatur agama kita. Satu ngotot sholat tidak sah, diulangnya. Satu ngotot tidak sah. Ya sudah. Rasulullah ada masih itu. Ya kan? Begitu berbeda sekarang tuh Rasulullah masih itu kan enak. Tapi alhamdulillah sunnah Rasulullah ada. Dan sunnah Rasulullah sudah menjawab seluruh persoalan yang kita inginkan. Cuman kita mau belajar atau tidak itu aja lagi. kita mau rujuk enggak? Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya datanglah mereka berdua kepada Rasulullah SAW. Coba bagaimana? Ini adalah manhaj. Bagaimana menyikapi masalah khilafiyah? Masalah yang memang bisa kita berbeda karena tidak ada dalil pastinya. Karena tidak ada dalil mengatakan kalau kamu sudah sholat dan tayamum tak perlu sholat lagi. Tidak ada ini. Dan tidak ada pula dalil yang mengatakan secara pasti kalau kamu sholat dengan tayamum lalu kamu ketemu air wajib ulang sholat lagi. Tidak juga ada. Masya Allah. Berarti apa? Memberikan keluasan. Jadi hal-hal yang tidak ditegaskan oleh berarti itu keluasan. Kalau ada seandainya di situ majelis ijtihad ulama, berarti apa? Islam memberikan apa? Keluasan kepada umat. Allahu Akbar. Sebenarnya ini Bapak Ibu sekalian, itu rahmat bagi umat. Itulah ulama walaupun hadis itu adalah hadis yang dhaif diriwayatkan, tapi maknanya sahih. Rata-rata ulama besar memberi judul kalau seandainya sudah masalah khilafiyah bahwa apa? Khilafiyah itu lama untuk melapangkan umat. Datanglah mereka berdua kepada Rasulullah, ngadu mereka. Mereka ungkapkanlah persoalannya. Rasulullah satu ulang, satu tidak ulang. Akhirnya coba apa jawaban Rasulullah SAW? Yang satu mengatakan sah, yang satu mengatakan tidak sah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Dan ini harus menjadi, inilah yang diambil oleh ulama metode seperti ini. Maka yang mereka ambil dari sikap-sikap Rasulullah itu bukan hanya hadis-hadis secara teks, tetapi mereka juga mengambil manhaj, yaitu metode. Itu yang dirumuskan oleh siapa? Imam Syafi'i dalam sebuah ilmu yang dikenal sekarang namanya ilmu usul fikih. Itulah sebabnya ulama sepakat mengatakan, kemana saja kita baca buku, tidak boleh ada seorang berbicara hukum atau mengeluarkan hukum daripada Quran atau dari sunnah kalau dia tidak tahu usul fikih. Kalau tidak tahu usul fikih, lalu mengeluarkan hukum sendiri, itu sesat menyesat. Karena punya kaidah. Datang mula ada orang mengatakan usul fikih tidak perlu bid'ah, itu katanya. Astagfirullahaladzim. Imam
mempelajari itu. Termasuk Ibnu Taimiyah sendiri mengarang buku dan usul fikih. Ibnu Qayyim memiliki sebuah buku usul fikih yang luar biasa. Yang mana ulama menyarankan barang siapa yang bertugas untuk berfatwa atau apa, wajib baca buku itu. Apa bukunya? Ya'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Rambu-rambu yang perlu diketahui oleh orang-orang yang menandatangani atas nama Allah. Karena orang berfatwa itu sama dia AN Allah. Halal. Karena yang haram itu hanya Allah. Maka hati-hati berfatwa halal, bid'ah, tidak bid'ah. Itu tidak sembarangan Bapak Ibu. Itu harus menguasai kaidah. Maka semua orang membaca buku Imam Syatibi Al-I'tisam di Sunnah. Maka kalau dia baca buku I'tisam, baca buku pula bukunya usul fikih yang luar biasa yang bernama Al-Muwafaqat fi Ushul Fiqh. Karena ada kadang-kadang dibacanya I'tisam, tidak dibacanya buku usul fikihnya. Itu salah itu. Nanti bisa paham. Maka orang yang membaca Muwafaqat harus baca pula ulama itu subhanallah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Cerdas mereka itu. Dan mereka siang malam mengorbankan, mewakafkan hidup mereka untuk menggali agama ini. Dan konsep-konsepnya sudah terbukukan, tinggal kita mempraktekkan. Maka rujuk ulama. Bapak Ibu sekalian. Jadi apa kata Rasulullah pada yang kedua tadi? Ini kan satu metode. Apa kata Rasulullah setelah mereka mengadu? Adapun kamu yang tidak mengulang, kata Rasulullah, kamu kan tidak mengulang. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Asabtas sunnah. Apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan sunnah. Itu kata Rasulullah. Kemudian kepada yang mengulang, apa kata Rasulullah? Sedangkan kamu apa? Maka yang mengulang, kamu membuat bid'ah. Itu kata Rasulullah. Nah, apa kata Rasulullah? Sedangkan bagi kamu yang mengulang, bagi kamu 2 pahala. Coba, yang tidak mengulang sudah sesuai dengan sunnah, yang mengulang 2 pahala. Siapa yang salah? Masya Allah. Perdebatannya tadi apa Bapak Ibu? Kamu nak sah solat katanya. Solat tak? Allahu Akbar. Kenapa hal-hal seperti itu? Rasulullah itu kalau kita baca sunnahnya begitu. Jadi kadang-kadang ada orang itu masalahnya kalau tidak bacanya qawaid usul fikih, kalau tidak bacanya Muwafaqat Syatibi, itu konsep-konsep. Maka Imam Syafi'i itu dari mana dia ambil kaidah-kaidah usul fikih ini? Pertama dari manhaj Rasulullah, yang kedua daripada cara metode sahabat di dalam berfatwa. Ketika mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diapakan, yang diajukan kepada mereka, dari situlah dia konsep itu Imam Syafi'i. Maka apa dia konsep itu diterima oleh semua ulama. Maka semua ulama sekarang kalau ditanya siapa pertama yang mengonsep kaidah-kaidah hukum, cara mengambil hukum dari apa, dari Quran dan Sunnah itu, semua mereka akan mengatakan, tanyalah ulama Saudi, tanyalah ulama Azhar, tanyalah, semua mereka akan mengatakan Al-Imam Syafi'i. Tidak ada yang merendahkan satupun. Imam Abu Hanifah itu adalah imam ahli sunnah. Imam Malik itu adalah imam ahli sunnah. Imam Syafi'i itu adalah imam ahli sunnah. Imam Ahmad itu imam ahli sunnah. Maka semua yang ikut sekarang mazhab itu, mereka mengikut semuanya para imam ahli. Nah, ada ahli bid'ah itu. Imam Abu Hanifah dia punya musnad Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad dia punya musnad Imam Ahmad. Imam Syafi'i dia punya musnad Imam Syafi'i. Imam Malik dia punya buku hadis namanya Muwatta Imam Malik. Allahu Akbar. Sampai Imam Bukhari itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Tak ada orang kadang-kadang lucu sekali. Dia tak paham Bapak Ibu. Jangan baca buku fikih, jangan baca apa. Kita kembali ke Al-Quran, kembali kepada sunnah. Bisa Bapak semua kembali kepada Al-Quran sunnah langsung ambil hukum? Nah, Pak. Apalagi dia ambil hukum lewat terjemahan dia Pak itu. Itu berbahaya. Itu susah menyesatkan. Itulah sebabnya Pak. Kita memahami Al-Quran lewat pemahaman mereka-mereka yang para mustahil itu. Itulah yang disebut mereka itu apa? Lewat pemahaman, metode pemahaman mereka itulah. Maka kita tidak bisa lepas dari sahabat. Bagaimana sahabat memahami Al-Quran, memahami Al-Sunnah? Karena mereka telah diajarkan Rasulullah SAW. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Kemudian apa? Tabi'in. Setelah itu apa? Dikonsep oleh ulama yang bertempat ini. Dikonsep.
terjadi perbedaan itu namanya masalah-masalah khilafiyah Bapak Ibu sekalian. Maka saya katakan Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak ada di Bapak Ibu sekalian ketika ada nanti Asy'ari dia tolak ulama itu ada itu. Kalau ada tolong bukti sejarah. Dan di Saudi itu sendiri itu apa? Raja-raja berkuasa, itu Muhammad bin Saud, kemudian Raja Faisal, kemudian Raja Khalid, kemudian Raja Fatih. Tidak ada pernah mereka mengusir ulama-ulama Azhar. Berarti apa keberadaan mereka terima? Kenapa mereka terima? Berarti apa? Mungkin ada orang menerima orang yang sesat. Dan alhamdulillah mereka sudah berjasa merancang kurikulum Jamiah Islamiyah ini. Maka kurikulum Jamiah Islamiyah kalau saya lihat dengan kurikulum Azhar itu hampir sama. Cuman saja apa? Perbedaan-perbedaan dalam teologi. Dalam teologi itu sendiri Bapak Ibu di Madinah sendiri itu tidak diajarkan satu arah. Tapi apa? Saya 4 tahun di Madinah itu belajar masalah akidah itu. Saya di Fakultas Syariah, tapi SKS saya dalam akidah itu 24 SKS. Karena tiap semester itu ada 3 SKS. Subhanallah kita diajarkan itu seluruh aliran. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka saya heran juga kalau ada orang tamat Madinah tapi ekstrim membawa gimana ini? Madinah itu fikih yang dipakai fikih bidayatul mujtahid. Yang mana bidayatul mujtahid itu mengungkap seluruh pendapat ulama perbandingan. Bidayatul mujtahid itu pegangan kita. Kita dari mulai tingkat 1 itu sampai selesai itu fikih perbandingan. Tak pernah kita diajarkan hanya fikih mazhab Imam Ahmad saja. Maka kadang-kadang guru dosen kami ketika dia menjelaskan satu masalah perbedaan masalah ini ada 5 pendapat. Setelah itu apa dalil masing-masing itu diajarkan. Subhanallah saya itu menikmati sekali belajar di Madinah itu Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur sekali kepada Allah. Maka kerajaan Saudi itu sangat sudah berjasa sekali dalam mendidik anak-anak generasi Islam di mana-mana. Dan mereka tidak ada mengirim penatik. Nah, kalau Bapak Ibu melihat sebelum 90-an siapa yang tamat-tamat Madinah itu? Seperti Dr. Hidayat Nur Wahid, seperti Salim Al-Jufri, kemudian Dr. Ahsin Saqa, kemudian Dr. Abdul Muhid. Itu yang sebelum tahun 90 itu. Tidak ada mereka terkesin-kesin. Tidak ada mereka yang menghebohkan Indonesia itu. Tapi setelah tahun 90 muncul macam-macam. Saya nggak tahu dari mana mulai ini. Yang membilang-bilang akan melesat-lesatkan itu apa Ibu sekali. Yang membawa di sini apa? Di tengah-tengah umat bendera-bendera Maulid bid'ah. Saya kemarin seminar dengan Pak Supran Makmun. Kemudian kita seminar Pak Supran Makmun di WIN. Pembicaranya saya, Pak Hasim Muzadi dengan Pak Supran Makmun. Jadi Pak Supran Makmun itu kan orangnya dia ingin tahu, jadi erat sekali hubungannya dengan Saudi. Dia punya hubungan dengan Syekh bin Baz, dia punya hubungan dengan Syekh Utsaimin maka dia pernah sekali ketemu sekali dengan Syekh bin Baz itu karena dia dengar orang-orang dari Saudi akan maulid. Lalu dia datang Syekh bin Baz dia. Lalu dia tanya, betul ulama-ulama di sini akan maulid kami? Saya mau tanya kepada Syekh, membaca Quran itu apa? Kami dalam maulid itu isinya gini. Pertama pembukaan, ya kan? Kenapa pembukaan protokol? Setelah itu baca Quran. Tanyanya Syekh, baca Quran itu bid'ah Syekh tanya. Setelah baca Quran, ceramah. Ceramah tentang apa? Kebesaran Rasulullah. Mengingatkan kepada umat kembali apa? Kemuliaan Rasulullah. Untuk apa kehadiran Rasulullah? Kan itu yang ingin bicarakan. Diundang seorang ustaz berceramah. Itu majelis taklim. Setelah berceramah Syekh, nanti ada yang berdoa. Saudi itu mana? Kalau kami nanti ada acara-acara di kampus, selesai acara ada yang berdoa. Tiba di sini. Tidak boleh doa. Bapak Ibu sekalian sana juga bid'ah kok di sini gitu. Saya mohon maaf ini ya. Bapak Ibu sekarang ini saya tidak merendahkan itu mau sunnah Rasulullah. Tapi jangan berlebihan. Karena kadang-kadang ada pula orang memakai isbal ini. Ukurannya di atas sampai ke lutut pula. Itu kan hampir ke lutut tinggi sekali. Apakah begitu? Coba Bapak Ibu lihat pergi ke Mekah itu. Berapa orang yang pakai pakaian seperti itu? Saya mau tanya. Coba nanti pergi ke Mekah itu, pergi ke Madinah, masuk ke kampus kami.
di Jamiah Islamiyah itu, yang mana mereka tamat di situ. Berapa orang yang pakai pakaian seperti itu? Ini mohon maaf ya. Kemarin saya ajak orang ke Libya itu Libya kita kemarin buat MOU. Libya itu kan orang Saudi semua itu, rata-rata. Sholat Jumat lah. Sholat Jumat kita di tengah-tengah masyayikh. Saya bilang sama dekan Fakultas Syariat, coba lihat mana ada orang Saudi berpakaian seperti pakaian orang-orang yang mendakwah itu. Kan sederhana, pas di atas lutut itu, apa di atas mata kaki, jadi enak pandang. Sampai ke atas. Kebanjiran. Memang ada hadis besar, setengah betis ada rumah, tapi ada hadis lain yang menjelaskan hanya di atas mata. Kenapa yang diambil? So kalau dia di atas, dipaskan di atas setengah mata kaki itu, kain itu kadang-kadang kalau dicuci-cuci ke atas dia. Kalau sudah dipakai nanti dia nampak lutut dan itu berbahaya pula. Tak sah sholat. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, saya heran juga. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, coba lihat nanti. Kalau tidak percaya, masuk ke Jamiah Islamiyah ini. Berapa orang berpakaian seperti itu? Maka pertanyaan saya kadang-kadang bertanya, dari mana munculnya ini? Dari mana? Seharusnya itu kan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak melihat Bapak Ibu sekalian ada pertentangan itu. Di tahun 90 itu. Ini adanya setelah tahun 90, mulai tahun 91. Dan itu heboh pertama di mana? Di Madinah, itulah hebohnya, di Jamiah Islam. Tiba-tiba saja. Dan itu semenjak Perang Teluk. Setelah pecah Perang Teluk, saya kaget itu. Antara mahasiswa-mahasiswa bid'ah. Sampai ada di depan saya, dibilangnya saudara, kamu ahli neraka. Astagfirullahaladzim. Menunjuk satu orang ahli neraka, Pak. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu sampai menganggap diri kamu suci. Maka salah satu penyebab radikal itu apa? Masing-masing orang menganggap dia suci, dia paling benar, dia ahli surga. Semua orang ahli. Astagfirullahaladzim. Surga neraka itu bukan masalah kita itu. Itu wewenang Allah. Bisa saja orang berbuat maksiat, berbuat bid'ah dalam hidupnya, tetapi di ujung hidupnya dia tobat, lalu masuk surga. Rasulullah mengatakan kamu bukan masuk surga karena amalan kamu. Kamu masuk surga karena rahmat Allah. Kan gitu. Maka mencap orang ahli surga dan neraka, orang tertentu, maka Rasulullah nilai. Bid'ah itu sesat. Bid'ah betul itu. Tapi si anu sesat, si anu ahli neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barangkali walaupun dia sesat, walaupun dia apa perbuatannya, tapi jangan ditunjuk dia kamu ahli neraka besok. Kenapa? Barangkali Allah berubah. Maka kita bacakan selalu baca, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Yang membolak-bolakan hati kita ini Allah. Maka selalu kita memandang kepada orang berbeda dengan kita walaupun dia salah. Maka perbedaan apa pandangan kita kasih sayang. Dan kita tanpa apa? Kita benar. Tetapi apa? Untuk supaya mengajak orang lain kepada kebenaran yang kita pegang. Itu dengan cara apa? Cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dipesan oleh Allah. Itu pesan Allah kepada Rasulullah. Bagaimana berdakwah, mendakwai orang yang berbeda dengan kita. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa yang diajarkan Rasulullah? Dengan cara bijaksana, dengan kata-kata pelajaran yang baik, kemudian dengan berdiskusi dengan cara yang baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian coba lihat lagi. Rasulullah itu lembut dalam lembut Bapak Ibu sekalian. Dengan orang kafir yang berbeda akidah saja, kafir dia, maka Rasulullah perlu nak lembut dia. Dengan Abu Jahal nak lembut dia. Dengan Abu Lahab perlu nak lembut dia. Tak pernah kasar Rasulullah itu. Terus sebutkan Quran, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Fa bima rahmatin minallah, dengan sebab rahmat dari Allah ya Muhammad, lintahum, engkau berlaku lunak lembut kepada mereka. Masya Allah, dengan lunak lembut kamu itu mereka berbondong-bondong masuk Islam. Walau kunta fazzan, kalau kamu kasar di Muhammad, ghalizal qalbi, hati kamu besar kasar, lam faqdu min haulik, mereka berhamburan dari sekitarku, tidak ada yang masuk Islam. Artinya apa? Masya Allah.
Orang tertarik pada Islam ini dengan lunak lembut. Maka apa? Islam ini harus dibawakan dengan rizki, bukan dengan menyesat-nyesatkan orang. Walaupun kita salah, maka orang Bapak Ibu sekalian kalau dia mengamalkan sunnah itu betul-betul sunnah, cirinya apa? Semakin dia mengamalkan sunnah semakin tawadhu. Itu ciri sunnah itu. Tapi kalau dia mengaku sunnah tapi sombongnya enggak, itu setan sudah masuk dengan dia itu. Dari sunnah itu setan menggoda dia. Maka itulah baca oleh dia itu buku Talbis Iblis. Kadang-kadang apa? Iblis itu menyesatkan kita dari ketaatan, ya kan? Rajin tahajud, apa yang diinginkan kita? Wah, kamu hebat, rajin tahajud. Besok apa? Nanti dia dapat orang, kamu lah orang yang paling hebat tahajud. Sombong, hilang amalan kita itu. Di situ masuk setan itu. Maka seharusnya apa? Sunnah kita amalkan. Tetapi apa? Akhlak Rasulullah kita nampakkan dalam kehidupan kita. Karena sunnah itu kalau tidak dibandingkan dengan akhlak, maka itulah tadi Bapak Ibu sekalian. Maka Rasulullah SAW saya katakan kemarin dalam ceramah di sini, saya katakan Rasulullah itu apa? Islam ini berkembang kemana-mana. 2 unsur yang utama kenapa orang masuk Islam. Pertama sekali karena akhlak mulia. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan secara tegas, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus hanya untuk akhlak. Maka Allah SWT memuji diri Rasulullah itu apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung. Yang dipuji Allah dalam diri Rasulullah itu. Kan tidak banyaknya sholatnya, banyak puasanya. Para Rasulullah itu unggul semuanya. Tetapi yang diunggulkan, yang dipuji Allah apa? Ala khuluqin azim. Masya Allah. Maka Bapak Ibu saya punya akhlak ini. Kalau saya ceritakan bagaimana orang berbondong-bondong, coba akhlak Rasulullah, akhlak memberi, akhlak pemurah. Ada pernah dalam sebuah peperangan Bapak Ibu sekalian, sahabat ketika itu kesal itu. Rasulullah mendapat ghanimah. Ghanimah itu apa? Satu bukit onta. Satu bukit berapa jumlahnya itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW dia bagi semuanya itu kepada salah seorang pemimpin kabilah. Pemimpin kabilah itu Rasulullah tahu, pertama dia cinta harta. Maka Rasulullah itu masuk. Dari mana ciri orang itu? Itu telah dakwah itu. Dia cinta harta. Kemudian Rasulullah yakin kalau dengan harta ini dia akan membawa seluruh rakyatnya masuk Islam. Maka setelah selesai perang itu dapat ghanimah itu dikasih sama dia semua. Dan dia adalah kepala kabilah. Sahabat sempat kesal waktu itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kami juga ikut berjuang, kenapa kami tidak dapat bagian? Maka ada sahabat yang agak merah mukanya atau apa. Kemudian ada kritik-kritik Rasulullah dengar, Rasulullah kumpulkan sahabat. Sekarang kalian pilih, mana yang lebih baik? Kalian pulang dengan onta atau pulang dengan saya? Artinya yang dikasih onta tadi pulang dia dengan onta, tetapi keberadaan saya bersama kamu. Maka apa kata mereka semua? Ya Rasulullah, kami tak pengen onta, kami pengen pulang bersama kamu. Tapi dia tak ada apa-apa. Masya Allah. Itulah bagaimana Rasulullah menanamkan jiwa ya sahabat. Apa Ibu apa yang terjadi? Pulang dia dengan onta sebanyak itu. Setelah itu apa? Diumumkan di semua rakyatnya. Hei rakyatku, bahwa Muhammad itu manusia paling murah, paling curah, paling apa? Oleh karena itu, mari kalian masuk Islam semua. Ini buktinya. Masuk Islam satu kampung semua. Insyaallah. Akhlak. Sanggup kita itu? Pergi kita ke kantong-kantong miskin itu, buat mereka yang menganggur, buat pekerjaan mereka. Susah hidupnya apa? Itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Apalagi sekarang nih dakwah ekonomi luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Maka kita harus jadi orang kaya sekarang. Supaya apa? Islam ini berkembang. Kenapa? Kekayaan itu luar biasa dalam mempengaruhi dakwah. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian, saya tidak setuju kalau Wahabi itu dikritik-kritik. Itu Muhammad Abdul Wahab itu luar biasa. Maka Wahabi itu isu Syiah. Jadi Syiah masuk Bapak Ibu sekalian menjelek-jelekkan ulama Muhammad Abdul Wahab itu. Kemudian dia buat isu Wahabi itu dari Syiah itu. Untuk Bapak Ibu ketahui, Syiah menggembor-gemborkan supaya orang benci semuanya ke neraka Saudi. Semua itu semenjak berdirinya. Kenapa? Karena Iran ingin memberi paru. Kenapa Ibu di luar wilayah Iran itu sebenarnya waktu negara Saudi pertama itu apa Ibu sih itu masih negara Sunnah. Maka orang Syiah ini bergerak ditopang oleh Yahudi di belakangnya. Akhirnya mereka menguasai Iran. Itulah sekarang menjadi musuh itu.
depan ahli sunnah. Maka itu mengirim mereka gegeroti terus, dan itu dipompa terus oleh Yahudi di apa? Perang. Oleh karena itu Bapak jangan kita termakan isu-isu Wahabi itu ya. Itu Wahabi itu adalah isu-isu yang dibuat oleh ahli apa? Orang-orang Syiah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu seorang ulama besar, dan itu orang yang komitmen dengan sunnah, dan dia adabnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Memang dia membawa sebuah pikiran biasa. Setiap ulama punya mazhab akidahnya, punya mazhab di dalam fikihnya. Tetapi Bapak Ibu dia tidak ada nyesat-nyesatkan orang. Nah, cuma dia lewat kekuasaan ketika itu, apa yang dia lihat mungkar maka dia rubah. Tapi apa? Isunya supaya apa? Umat Islam tidak membela. Kita semuanya dengan Saudi itu al-sunnah Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu dalam banyak hal. Perbedaan cuma apa? Orang Asy'ari dengan apa nih? Sedikit sekali masalahnya. Maka kita sholat di Mekah kan ada masalah. Semua kita ikut di Madinah tidak ada masalah. Karena semuanya ulama ahli sunnah. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian kita harus jangan semasukkan isu-isu Wahabi ini. Tidak ada istilah Wahabi. Kemudian yang sekarang ini model-model baru ini menyesat-nyesat sembarang bid'ahkan orang, itu bukan manhaj Muhammad bin Wahab. Ya. Itu muncul setelah tahun 90-an. Saya nggak tahu di mana dan munculnya itu. Mohon maaf. Tiba-tiba sesat, bid'ah yang diangkat masalah-masalah khilafiyah semua. Zikir bersama bid'ah. Jadi Syekh bin Baz ketika Syekh Makmun dari saya lupa ya, ditanya, apakah itu bid'ah? Maka apa Syekh? Maka apa jawaban Syekh bin Baz? Kata, ini Syekh Makmun masih hidup ya. Coba tanya, kita percaya. Apa jawaban Syekh bin Baz ketika itu? Kalau kamu memang orang alim, silakan buat apa yang kamu kehendaki. Begitu. Idza kunta aliman fa'mal ma syi'ta. Masyaallah. Kalau kamu benar-benar orang alim, ya silakan lakukan. Artinya apa? Ya luas sekali. Tidak kata si bid'ah, sesat. Itulah ulama, ulama. Syekh bin Baz itu Allahu Akbar, mana kemudian menyesat-nyesatkan. Muncul setelah tahun 90-an orang menyesatkan jemaah tabligh. Astagfirullah. Siapa-siapa itu? Padahal kalau kita baca apa komentar Syekh bin Baz tentang jemaah tabligh, luar biasa. Kalau kita baca fatwanya, apa kata Syekh Utsaimin, ulama-ulama mereka itu, saya berguru sama mereka semua. Saya Syekh bin Baz itu kalau musim haji, saya selalu ikut. Ada masjid bin Baz namanya di Mekah itu. Saya selalu ikut pengajiannya. Bid'ah. Saya selalu ikut Syekh Utsaimin. Kadang-kadang dia memberi pengajian beberapa minggu di Madinah. Kemudian kalau kita iktikaf di Mekah, dia itu biasa membuat pengajian juga di Mekah. Maka ikut pengajian di sela-sela iktikaf dengan Syekh Utsaimin. Allahu Akbar, ulama yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian muncul kadang-kadang ulama-ulama menyebut mereka ulama, orang muda-muda tiba-tiba meresahkan. Sesat apa semua, tobat, istighfar, astagfirullahaladzim. Kamu dapat hidayah. Orang masalah maulid itu adalah majelis taklim. Kemudian masalah zikir bersama Bapak Ibu sekalian, Ibnu Taimiyah sendiri ketika ditanya dalam fatwa, dia mengatakan selama itu tidak bertentangan, tidak keluar dari nuansa ibadah, maka itu adalah sesuatu yang baik, hasan katanya. Dan itu ulama-ulama, dan itu yang sudah dinukil oleh Syekh Ustaz Abdul Somad dalam bukunya. Baca itu. Artinya dia menunjukkan bahwa ini adalah pendapat ini semuanya ulama-ulama besar. Maka kalau menyesatkan itu menyesatkan ulama besar itu. Bukan menyesatkan orang awam dia. Itu berbahaya sekali. Dan ini adalah racun di tengah-tengah umat untuk memecah belah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Syekh Muhammad Wahab itu bagus, dan itu adalah dia memperjuangkan sunnah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, metode-metode sekarang yang suka-suka membid'ahkan, yang kadang-kadang membid'ahkan itu di depan orang-orang awam, maka itu tidak benar, itu fitnah namanya. Bahwa di depan orang awam selama ini, seperti bapak-bapak umpamanya, orang awam tidak tahu dia, yang selama ini tentu ikut gurunya. Kan orang awam itu kan ikut guru. Tiba-tiba dia datang kepada orang awam, maulid Nabi bid'ah, apa semuanya. Ini kan itu membuat fitnah. Ini namanya radikal. Ini akar-akar radikal. Nanti terjadi konflik. Fitnah memfitnah lagi dosa isinya. Seharusnya kalau seandainya dia merubah, jangan rubah depan orang awam itu, panggil ustaznya itu. Kalau dia menginginkan yang baik, ya kan? Ustaz yang mengamalkan murid itu dia panggil, jangan depan
waspada Bapak Ibu sekalian. Tolong jangan jadikan agama sebagai alat memecah belah umat. Dan ini adalah akal-akal radikal. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian akan kita sambung nanti pada waktu yang lain lebih dalam lagi Bapak Ibu sekalian, karena ini perlu kajian Bapak Ibu sekalian supaya kita arif menyikapi ya, arif Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ada pun kita saudara kita membina kita, jangan dibalas pula dengan itu. Kita rangkul mereka adalah saudara kita. Kita buat Rasulullah dalam merubah segala sesuatu menyikapi dengan lunak lembut. Asyiddah itu hanya digunakan untuk apa? Adal kufar. Namun asyiddah itu tegas, tetapi apa? Tidak memaksa. Itu iman tidak memaksa. Maka dalam Quran tegas-tegas la ikraha fid-din. Bagaimana cuma dengan masalah-masalah khilafiyah kita paksa-paksakan orang. Bahkan kita masuk-masukkan orang ini neraka, ini apa? Sampai menuding-nuding sosok-sosok orang itu ahli neraka. Ustaz itu jangan ngaji. Itu apa? Sesat apa? Astagfirullahaladzim. Ini betul-betul fitnah di tengah-tengah masyarakat ini. Mari kita Bapak Ibu sekalian supaya kita kembalikan. Mudah-mudahan kita semuanya berusaha menyatukan umat ini kembali. Silakan beramal masing-masing, tetapi apa? Jangan saling menyalahkan, menghormati. Orang berjenggot jangan disalahkan. Itu adalah bukan salah. Mana apa? Sebagian ulama mengatakan berjenggot itu wajib. Sebagian ulama mengatakan itu apa? Tapi mereka sepakat. Semua ulama mengatakan bahwa jenggot itu sunnah Rasulullah, dan tak ada ulama satupun yang menyalahkan orang berjenggot. Cuma apa? Orang tidak berjenggot juga jangan disesatkan. So, kalau kita sesatkan orang tidak berjenggot, 95% orang Indonesia ini sesat semua. Iya kan? Apa itu Bapak Ibu sekalian? Dan berapa banyak ulama yang tidak berjenggot, itu sesat semua itu. Itu sebab itu kan masalah khilafiyah. Jadi yang besar, silakan menyangkut, tidak ada masalah. Kenapa saya sampaikan, insyaallah kita sambung nanti pada kesempatan lain Bapak Ibu sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, mohon ampun kepada Allah atas segala kekhilafan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.